Nah, banyak yang tanya nih, teman-teman tuh tanya kenapa uploadnya tuh lama banget. Ya, sudah dipastikan ini adalah bulan-bulannya bulan exam. Bulan-bulannya assignment. Jadi benar-benar banyak tugas, benar-benar juga ada ulangan. Tapi kali ini ulanganku udah kelar. Ulangannya apa? Kemarin ulangan Mandarin. Jadi benar-benar aku harus mempersiapkan banget sih. Ulangannya bisa dibilang ya oke lah. Sulit-sulit banget ya enggak, gampang-gampang banget ya enggak. Intinya semua sudah kelar. Sekarang aku tuh jadi beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau satu bulan yang lalu, aku ini mendapatkan apa ya? Mendapatkan apa? Ya, mendapatkan makan gratis. Dari mana? Jadi tuh temanku tuh ini, cewek ya, temanku cewek ini di sekolah ini tuh mendapatkan scholarship gitu ya, temanku satu ini. Ya, lumayan sih nominalnya sampai 30 berapa juta gitu. Cuman untuk 1 tahun. Tapi ya harus dipikir-pikir ya. Untuk 1 tahun itu 30-an gitu tuh kurang teman-teman. Sumpah makan di sini tuh kayak makannya 2 kali lipatnya di Jakarta. Mahal di sini. Makan warungan aja habisnya sudah 50.000 sendiri gitu. Terus lah ngerasa kebak nyocot tentang itu. Pokoknya intinya aku diajak makan. Ya aku diajak lah makan sama temenku berlima. Ada aku, ada Adit. Adit tuh yang pernah bikin vlog bareng aku yang punya kameranya rusak ya. Terus Faruk ya yang pas itu ketemu teman Malaysia itu, dan ada 2 yang baru nih cewek namanya Nisrin dan Mary. Nah Nisrin dan Mary ini nih ngajak aku makan bareng di sebuah mall. Ya mallnya apa aku jujur lupa, kayaknya Fly Dog atau apa gitu nama mallnya, aku lupa terus terang, agak jauh sih. Nah di situ tuh aku tuh makan bareng, makanannya banyak, sumpah seriusan. Aku sempat dokumentasiin sih kayak makan-makannya apa, dan di situ bener-bener makan tinggal makan aja gitu, nggak ada kepikiran mau bikin video apa gitu, nggak ada, seriusan mendadak aja. Nah tiba-tiba selesai makan, yuk kita muter-muter yuk jalan-jalan gitu. Ya akhirnya muter-muter lah jalan-jalan di mall-mall itu. Nah pas muter-muter di mall itu, aku nemuin ada satu store ya, official store gitu, Huawei. Nah aku tuh di masa itu keingetan bahwa reviewer Indonesia tuh rata-rata membahas Huawei Pura series. Ya, Huawei Pura series. Di situ tuh aku kayak, aku nggak bawa persiapan nih. Aku jujur nggak bawa iPhone di sana. Aku kalau bikin konten gitu biasanya pakai iPhone. Nah, tapi aku nggak bawa iPhone, jadi aku pakai Android. Pakai handphoneku sing Poco F2 Pro atau Redmi K30 Pro itu buat ngerekam. Ya overall udah oke lah, hasil kualitasnya dibilang cukup oke. Intinya di situ aku tuh kayak kepikiran kenapa nggak bikin vlog aja sih, bikin hands-on-nya si Huawei Pura 70 series ini. Daripada penasaran, aku langsung datang ke store-nya gitu. Di situ aku tuh hands-on-nya tuh aku nggak sepenuhnya 100% nyoba lah ya, mungkin hanya 50% aja. Karena di sambil waktu temanku pengen cepet pulang, kedua juga ya kita langsung aja mulai. Yang pertama nih, Huawei Pura 70 Ultra hadir dengan prosesor Kirin 1910 7 nanometer. Desain belakangnya menggunakan finishing leather berwarna hijau yang terasa halus banget yang aku pegang sekarang. Bagian depannya memiliki bingkai dengan desain rounded. Di bagian bawahnya terdapat stereo speaker, slot SIM card, USB Type-C. Bagian kanannya memiliki tombol volume plus dan volume min. Tentu saja juga ada tombol power off. Bagian atasnya hanya ada infrared blaster dan mikrofon. Layarnya menggunakan panel curve OLED 6,8 inci dengan resolusi 1260 x 2844 pixel dan refresh rate LTPO 120 Hz. Tentu saja dilindungi oleh Huawei Kunlun Glass. Berikutnya soal kamera. Kamera belakang memiliki konfigurasi triple kamera, yaitu buat 50 megapiksel dengan f1.6 hingga f4.0, floating telephoto 3,5 kali 50 megapiksel f2.1 yang bisa digunakan untuk makro jarak 5 cm, dan ultra wide angle 40 megapiksel f2.2. Untuk kamera depannya sendiri, ia memiliki lensa ultra wide angle sebesar 13 megapiksel dengan f2.4 autofocus. Berikutnya untuk perekaman, semua lensa di kamera belakangnya mampu merekam hingga 4K 60 fps, termasuk kamera depannya juga bisa di 4K 60 fps. Baterai berkapasitas 5200 mAh dengan mendukung pengisian daya cepat sebesar 100 watt dan pengisian wire charging 80 watt. Perangkat ini juga bisa terhubung dengan satelit untuk telepon dan SMS.
berikut ada beberapa harga dari Huawei Pura 70 Ultra. Huawei Pura 70 Pro Plus hadir dengan prosesor Kirin 9010 7 nanometer. Desain belakangnya menggunakan finishing glossy keseluruhan. Bagian depannya memiliki bingkai dengan desain rounded dengan tipe curved display. Di bagian bawah terdapat stereo speaker, slot SIM card, USB Type-C. Bagian kanannya memiliki tombol volume plus dan volume minus. Tentu saja ada tombol power off ya. Bagian atas hanya ada infrared blaster dan mikrofon. Layar yang menggunakan panel curve OLED 6,8 inci dengan resolusi 1260 x 2844 pixel dan refresh rate di LTPO 120 Hz. Tentu saja dilindungi oleh Huawei Corning Glass sebagai proteksinya. Untuk kamera belakangnya memiliki konfigurasi triple kamera yaitu wide 50 MP f1.4 hingga f4.0. Berikutnya ada floating telephoto 3,5 x 48 MP f2.1 yang bisa digunakan untuk makro jarak 5 cm dan ada ultra wide angle 12,5 MP dengan f2.2. Untuk kamera depannya ia menggunakan lensa ultra wide angle dengan resolusi 13 MP f2.4 autofocus. Untuk perekaman di semua lensanya ini bisa merekam di 4K 60 fps termasuk kamera depannya juga bisa di 4K 60 fps. Baterainya berkapasitas 5050 mAh dengan mendukung daya pengisian cepat 100 watt dan pengisian wire charging 80 watt. Perangkat ini juga terhubung dengan satelit untuk telepon dan SMS. Tentu saja ada harga dari Huawei Pura 70 Pro Plus. Huawei Pura 70 Pro hadir dengan prosesor Kirin 1910 7 nanometer. Desain belakangnya menggunakan finishing matte dengan bingkai glossy. Bagian depannya memiliki bingkai dengan desain rounded, jadi komposisinya benar-benar rounded juga. Di bagian bawahnya terdapat stereo speaker, slot SIM card, USB Type-C. Bagian kanan memiliki tombol volume plus dan volume min. Tentu saja juga memiliki tombol power off. Bagian atasnya hanya terdapat infrared blaster dan mikrofon. Layarnya menggunakan panel curve OLED besar 6,8 inci resolusi 1260 x 2844 pixel dan refresh rate LTPO di 120 Hz. Tentu saja dilindungi oleh Huawei Corning Glass untuk proteksinya. Kamera belakang dari Huawei Pura 70 Pro ini memiliki konfigurasi triple kamera. Wide 50 MP f1.4 sampai f4.0. Berikutnya ada floating telephoto 3,5 x 48 MP f2.1 yang bisa digunakan untuk makro jarak 5 cm. Berikutnya ultra wide angle 12,5 MP f2.2 dan untuk kamera depannya sendiri ia memiliki resolusi di 13 MP f2.4 autofocus. Ini lensa ultra wide angle. Berikutnya untuk perekaman, semua lensanya mampu di 4K 60 fps, termasuk kamera depannya juga nih, bisa di 4K 60 fps. Baterainya berkapasitas 5050 mAh, mendukung daya pengisian cepat di 100 watt dan wire charging 80 watt. Perangkat ini juga sama, bisa terhubung oleh satelit untuk telepon dan SMS. Dan berikutnya juga ada harga Huawei Pura 70 Pro. Huawei Pura 70 hadir dengan prosesor Kirin 9000S1 di 7 nanometer. Desain belakangnya menggunakan finishing glossy keseluruhan. Bagian depannya ia memiliki bingkai dengan desain rounded dan mengkotak boxy banget. Di bagian bawahnya terdapat stereo speaker, slot SIM card, USB Type-C. Bagian kanannya memiliki tombol volume plus dan volume minus. Tentu saja ada tombol power off. Bagian atasnya hanya ada infrared blaster dan mikrofon. Layarnya menggunakan panel OLED besar 6,6 inci bertipe flat display dengan resolusi 1256 x 2760 pixel dan refresh rate LTPO 120 Hz. Tentu saja dilindungi oleh Huawei Corning Glass untuk proteksinya. Kamera belakangnya memiliki konfigurasi juga triple kamera, yaitu wide 50 MP f1.4 hingga f4.0. Berikutnya ada periscope 5 x 12 MP f3.4 dan ultra wide angle 13 MP f2.2. Untuk kamera depannya menggunakan lensa ultra wide angle dengan resolusi 13 MP f2.4 autofocus. Untuk perekamannya di semua lensa mampu hingga 4K 60 fps, termasuk kamera depannya juga bisa di 4K 60 fps. Untuk baterai, ia memiliki baterai sebesar 4900 mAh dengan pengisian daya sebesar 66 watt dan wire charging sebesar 50 watt. Perangkat ini tentu saja juga terhubung oleh satelit untuk telepon dan SMS. Dan berikutnya ada harga juga untuk Huawei Pura 70. Nah, dari semua harga itu, ini benar-benar kalau kalian mau import, ini tanpa pajak ya, harga segini tanpa pajak. Jadi kalau mau didatangkan ke Indonesia, mesti bayar pajak. Dan aku nggak tahu nih kalau bayar pajaknya totalnya jadi berapa. Kita kembali lagi ke studio. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Video aku nge-vlog untuk hands-on si Huawei Pura 70 series. Bisa dibilang
salah satu master speed-nya yang di sini dikatakan adalah Pura 70 Ultra ini adalah, atau Pura 70 series ini, shutter speed apa gitu, pokoknya bisa foto motionnya cepet gitu, kayak shutter speednya langsung krek gitu. Ya aku boleh ngomong sih, kesimpulan aku pribadi di sini adalah aku merasa bahwa sebenarnya di semua handphone tuh bisa sih, karena kebetulan yang ditonjolkan adalah di shutter speednya itu, dia maksudnya di mode auto gitu loh, bisa AI generate-nya lebih cepat gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai profesionalitas dalam memfoto, kita bisa menggunakan mode Pro dengan shutter speed yang mungkin ditinggiin, ISO-nya disesuaikan dengan kondisi cahaya. Tapi tidak banyak orang mengerti hal itu, makanya Huawei Pura 70 series ini mewakili lah yang tidak pinter foto lah, pakai mode auto pun bisa. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini, video ngevlog tentang Huawei Pura 70 series. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai, dan jangan lupa untuk subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini. Dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya udah share video ini aja ke teman-teman kalian. Dan aku Rob Adrian, pamit undur diri. Bye.